Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo tidak pernah mengetahui laporannya tentang pasien dalam pengawasan yang meninggal dalam kondisi tidak diswab atau diswab satu kali dimasukkan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ke dalam status negatif COVID-19. Padahal ia telah mengikuti pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 terbaru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Menurut pedoman tersebut, PDP dinyatakan negatif COVID-19 jika telah diswab sebanyak 2 kali. Kita tetap berpatokan pada negatif itu tadi, harus 2 kali swab. Ya. Nah, kalau belum diswab atau baru diswab sekali, tapi meninggal misalnya, itu kita tetap tidak mengatakan itu negatif. Dalam proses, teman ya. Kategorinya dalam proses. Kasus yang sama ternyata juga terjadi di kota Yogyakarta. Kepala Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, juga baru tahu bahwa ada perbedaan data PDP meninggal yang dilaporkannya ke Pemda DIY dan data yang diumumkan Pemda DIY ke masyarakat. Kemarin saya minta supaya angkanya itu jelas, totalnya berapa, yang masih meninggal, yang masih diawasi berapa, sehingga tidak ada membingungkan itu. Nah, kalau yang ini tadi menyangkut informasi PDP meninggal kok berbeda, itu yang saya juga baru tahu sekarang ini malah. Di Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan setempat menyerahkan status PDP meninggal ke rumah sakit yang merawat dengan alasan tidak ada pedoman yang mengaturnya. Jadi memang tidak ada di pedoman bahwa untuk yang meninggal itu harus 2 kali swab, kan enggak. Tapi kalau sekali swab keluar negatif, kemudian diagnosa pendukungnya yang lain ternyata mengarah kepada di luar COVID, ya dokternya yang di sana yang merawat itu mau kemana gitu. Dalam liputan kolaborasi dengan sejumlah media di Yogyakarta, CNN Indonesia menemukan 12 kasus PDP meninggal berstatus negatif COVID-19 yang tidak sesuai pedoman Kemenkes. Data ini dihimpun dalam rentang waktu 2 bulan sejak kasus pertama COVID-19 muncul di DIY pada 15 Maret hingga 15 Mei 2020. Kasus ini tersebar di 3 wilayah, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Data yang dikumpulkan berasal dari 2 laboratorium yang melakukan uji swab, yaitu Laboratorium RSUP Dr. Sarjito dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BBTKLPP Yogyakarta. Di DIY terdapat 3 laboratorium yang melakukan uji swab. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menampik ada pengubahan data yang tidak sesuai pedoman Kemenkes. Pemda beralasan tidak ada aturan detail yang mengatur tentang status PDP meninggal. Ada yang meninggal baru swab 1 kali. Nah, kalau itu hasilnya negatif, ya kita negatifkan. Kita menulis di situ itu enggak main-main untuk yang seperti ini, yang kasus-kasus seperti ini. Kami harus konsultasi ke dokter, ke rumah sakit yang merawat. Apakah ini benar-benar bisa dinegatifkan? Keputusan pemerintah DIY ini membuat grafik PDP meninggal dengan status negatif COVID-19 meningkat tajam. Sebaliknya, grafik PDP meninggal dengan status positif COVID-19 cenderung landai. Sejak pertengahan Maret hingga akhir Mei, ada 8 kasus PDP meninggal dunia positif COVID. Sebaliknya, PDP meninggal dunia negatif COVID-19 mencapai 65 kasus. Pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo mengaku terkejut dengan temuan ini. Berarti 95, berarti kalau ditotalkan 65 tambah 8 itu berarti 73 ya? 73 cuma ketemu positif 8, itu berarti kan cuma 10% itu kan? Itu kayaknya ada sesuatu deh yang mungkin perlu saya cuma khawatirnya tadi mereka cuma ngambil 1 swab gitu ya. Saya juga nggak nyangka sih kalau sebanyak ini ya. That's a lot. Ahmad yang sebelumnya merupakan peneliti utama di Stem Cell and Cancer Institute milik Kalbe Pharma ini menambahkan ketidakakuratan data tidak akan menunjukkan kondisi penyebaran COVID-19 yang sebenarnya dan bisa menimbulkan risiko pengambilan kebijakan publik yang salah. Hendrawan Setiawan, Teguh Supriyadi, Daerah Istimewa Yogyakarta.